Kita sering banget kan mikirin gimana caranya ngejalanin hidup yang benar. Tapi, pernah nggak kita benar-benar berhenti sejenak dan mikirin gimana ya nanti akhirnya? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal itu. Tentang seni mempersiapkan sebuah akhir yang baik atau yang dalam Islam dikenal sebagai husnul khatimah. Coba, saya mau tanya ke Anda. Apa sih momen paling penting dalam hidup Anda? Mungkin ada yang jawab kelahiran atau hari pernikahan, tapi ternyata dalam keyakinan Islam ada satu momen yang bobotnya itu melebihi semua momen lainnya. Momen yang jadi penentu dari keseluruhan cerita kita. Momen itu adalah momen terakhir kita. Ya, karena pada akhirnya jalan hidup kita semua itu cuma akan berujung di salah satu dari dua kemungkinan. Dan keduanya sangat-sangat berbeda. Di satu sisi, ada yang namanya husnul khatimah. Ini nih, akhir yang baik. Harapan tertinggi setiap orang beriman. Wafat dalam keadaan iman, dalam ketaatan. Ini adalah kesuksesan yang paling ultimate. Tapi, ada juga sisi lainnya, kebalikannya, yang jadi ketakutan terbesar kita. Su'ul khotimah, akhir yang buruk. Bayangin aja, wafat dalam keadaan ingkar atau lagi berbuat dosa. Nah, ini yang disebut kegagalan paling mutlak. Oke, yang bikin semua ini jadi deg-degan ya, adalah karena ada ketidakpastian yang luar biasa besar soal keadaan akhir kita nanti. Karena begini, ada satu keyakinan yang fundamental banget, bahwa Allah itu adalah muqallibul qulub. Apa itu? Sang pembolak-balik hati. Hati kita ini bisa dibolak-balik. Dialah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan membiarkan sesat siapa yang Dia kehendaki. Nah, ini yang bikin kita harus sadar. Nggak ada sama sekali nggak ada jaminan 100% soal gimana akhir hidup kita. Bahkan ada sebuah hadis yang jujur agak bikin merinding. Diceritakan ada orang yang seumur hidupnya loh ini, dia melakukan amalan-amalan ahli surga. Terus, dan terus. Sampai-sampai jarak antara dia dan surga itu cuma tinggal sejengkal lagi, deket banget. Tapi di penghujung usianya, takdir mendahuluinya. Dia malah melakukan satu amalan ahli neraka dan akhirnya masuk ke neraka. Tapi tenang dulu, kebalikannya juga berlaku. Ada juga orang yang seumur hidupnya melakukan perbuatan ahli neraka, tapi di akhir hayatnya dia dapat hidayah, dia melakukan amalan ahli surga, dan akhirnya masuk surga. Dan yang menarik katanya, perubahan dari buruk ke baik ini justru lebih sering terjadi. Ada harapan kan? Imam Al-Haddad punya komentar yang dalam banget soal hadis ini. Beliau bilang, hadis ini tuh menakutkan banget buat orang-orang yang soleh dan taat. Coba deh kita renungin. Kalau mereka yang hidupnya lurus aja merasa takut luar biasa, harusnya kita gimana? Ini peringatan keras buat kita semua. Nggak ada ruang buat ngerasa, aman. Oke. Tadi kan kita udah bahas sisi yang bikin khawatir ya. Sekarang kita pindah ke sisi yang penuh harapan. Karena ada jalan yang bisa kita tempuh buat mengusahakan akhir yang baik itu. Nah, Imam Al-Haddad ngasih kita 4 kunci praktis. Pertama, semuanya itu berawal dari niat. Keinginan yang tulus, yang kuat dari dalam hati buat bisa wafat dalam keadaan beriman. Kedua, niat aja nggak cukup, harus diiringi doa. Terus-menerus minta sama Allah supaya dikasih akhir yang baik. Ketiga, buktikan dengan aksi, lewat ketaatan, perkuat iman dengan ibadah, dan yang gak kalah penting, jauhi dosa. Dan yang keempat, jangan pernah lupa untuk bersyukur. Syukuri nikmat iman yang kita punya sekarang ini. Sekarang kita lihat dari sisi sebaliknya. Kalau tadi cara mengusahakannya, sekarang apa aja sih jebakan-jebakan atau perbuatan yang bisa membahayakan iman kita di akhir hayat? Ini nih beberapa lampu merah yang harus kita waspadai. Ada yang berhubungan sama ibadah wajib misalnya, nyepelin sholat dan zakat. Ada juga yang soal hubungan kita sama orang lain, kayak hobi banget nyari-nyari kesalahan orang, atau curang dalam bisnis, nipu orang. Tapi ada yang lebih bahaya lagi, yang letaknya di dalam hati. Misalnya mulai ada keraguan tentang Tuhan, tentang Nabi, atau hari akhir, sampai ke kesombongan rohani, ngaku-ngaku punya level spiritual yang padahal nggak dia miliki. Setelah dengerin semua perjuangan dan jebakan-jebakan pribadi tadi, mungkin kita jadi mikir ya, wah berat juga ya, apa kita harus ngadepin ini semua sendirian? Jawabannya jelas tidak. Ada satu benteng pertahanan terkuat dan sifatnya itu kolektif, yaitu persatuan. Di dalam Al-Quran ada perintah yang sangat jelas dan kuat.
Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Terus apa sih maksudnya tali Allah atau hablillah ini? Sederhananya, itu adalah agama Allah itu sendiri. Anggap aja kayak tali tambang yang kuat yang seharusnya mengikat kita semua dalam satu komunitas jadi satu kesatuan yang kokoh. Kalau mau lihat contoh nyata kekuatannya, lihat aja kisah suku Aus dan Khazraj di Madinah zaman dulu. Sebelum Islam datang, mereka ini musuh bebuyutan, perang, benci, ratusan tahun lamanya, penuh darah. Kondisi mereka itu digambarkan kayak udah di pinggir jurang neraka. Tapi, apa yang terjadi setelah Islam datang? Hati mereka disatukan. Mereka berubah jadi kaum Ansar, jadi saudara yang saling bantu, saling dukung dalam damai. Luar biasa kan perubahannya? Jadi poin utamanya di sini apa? Perpecahan itu melemahkan iman kita. Sebaliknya, persatuan itu adalah rahmat, anugerah dari Tuhan. Sementara perpecahan itu sebuah hukuman. Kekuatan iman kita sebagai individu ternyata sangat-sangat terkait dengan kekuatan komunitas kita. Nah, dari sini kita sampai pada sebuah kesimpulan penting yang menyatukan takdir kita masing-masing dengan tanggung jawab kita bersama. Jadi jalan menuju husnul khotimah, menuju akhir yang baik itu ternyata bukan perjalanan solo. Perjalanan itu justru diperkuat, dijaga, dan dibentengi oleh sebuah komunitas yang bersatu. Maka pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan masing-masing adalah, apakah iman yang kita jalani ini sebuah lari maraton sendirian atau sebuah olahraga tim? Karena jawaban kita atas pertanyaan itu bisa jadi akan menentukan segalanya, termasuk akhir dari cerita kita.